Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita. Amin, amin. Hingga dengan hati yang lapang kita bisa melihat kemudahan-kemudahan dari setiap keadaan kesulitan yang kita temui. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencerdaskan pikiran kita. Karena hanya dengan pikiran-pikiran yang cerdas kita bisa memahami semua pengetahuan yang kita dapatkan. Amin. Dan kembali semoga dengan pengetahuan-pengetahuan itu kita bisa menemukan jalan-jalan kemudahan dari setiap kesulitan yang akan kita hadapi. Nah, kesempatan kita hari ini adalah bagaimana melihat bahwa kehidupan itu sebetulnya adalah cerminan diri. Gitu ya Kang Hakim. Baik. Yang pertama saya berikan asumsi yang dulu sudah saya sering katakan dan ini berulang-ulang saya harus katakan Kang Hakim. Ilustrasinya adalah ada seorang musafir yang datang menuju kepada satu kota, lalu di dalam kota itu ada penjaga ya, ada gerbang dan di dalam gerbangnya itu ada penjaganya. Sang musafir ini bertanya kepada penjaga gerbang, bagaimana keadaan penduduk kota ini? Gitu, pertanyaan dari sang musafir. Kembali sang penjaga gerbang ini bertanya kepada sang musafir, tentunya Anda sudah mengalami banyak perjalanan. Orang-orang seperti apa yang Anda temui sebelum kota ini? Maka musafir itu menjawab bahwa orang-orang yang saya temui sebelumnya adalah dia jahat-jahat, tidak bisa saling membantu, mementingkan diri sendiri, saling ego, berpecah belah gitu katanya. Maka kata sang penjaga gerbang ini dia berkata, maka orang-orang seperti itulah yang Anda temui di kota ini. Gitu. Selang beberapa lama kemudian datang musafir yang lain gitu. Lalu dia bertanya pertanyaan yang sama. Wahai penjaga gerbang kota, orang-orang seperti apa yang ada di dalam kota ini? Maka sang penjaga gerbang juga bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Orang-orang seperti apa yang sudah kau temui dari kota-kota sebelumnya? Maka sang musafir ini yang kedua ini menjawab, sesungguhnya aku telah melalui banyak kota dan orangnya baik-baik, saling membantu, mereka bersatu, ramah-ramah. Maka kata sang penjaga kota ini dia mengatakan maka orang-orang seperti itulah yang akan kau temui katanya. Nah berarti dua sisi keadaan di kota ini bukan berarti kota yang berbeda, bukan, tetapi cerminan dirinya. Hanya orang-orang baik yang melihat sekelilingnya baik. Gitu ya. Bahkan orang yang banyak kebaikan bisa menjadikan orang sekitarnya jadi baik. Gitu kan, hanya orang yang punya kebaikan yang menjadikan orang di sekitarnya menjadi baik. Pun sama, orang-orang yang di dalamnya punya cerminan-cerminan keburukan akan menjadikan sekitarnya jadi buruk dan menarik keburukan datang kepada dia. Gitu ya. Orang-orang baik demikian pula sama. Orang-orang baik itu berpikir baik, cara persepsinya baik, perilakunya baik, maka itu akan mendatangkan banyak kebaikan pada dirinya. Berarti sebetulnya cerminan diri itu adalah sebuah bagaimana cara kita melihat dunia dengan cara kerangka berpikir kita, gitu. Itu sebabnya saya pernah katakan bahwa cara melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Jadi ada orang yang mengatakan masalah itu ruwet, rumit dan sulit, itu sebetulnya karena cara melihatnya yang sulit. Ada orang yang melihatnya gampang gitu. Berarti cara melihatnya mudah gitu. Jadi masalah yang sama dilihat oleh dua orang yang berbeda, reaksinya berbeda. Orang satu mengatakan itu mudah, yang satu mengatakan sulit. Yang satu mengatakan ini kesempatan kita untuk jadi lebih baik, yang satu mengatakan aduh celaka ini bakal kita berantakan gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi kehidupan adalah cara kita berpikirnya. Maka itu sebabnya kita harus mengasah pikiran kita, harus bisa mengendalikan pikiran kita. Karena prinsipnya Allah sudah menjelaskan yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Bahwa Allah tuh menghendaki kamu tuh jadi mudah. Tidak menghendaki kamu jadi sulit. Nah, mudah dan sulit ini sebetulnya adalah bagaimana pikiran kita. Kalau pikirannya banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, maka melihat kesulitan jadi mudah. Tapi kalau pikiran kita terbatas, ilmu kita kurang, maka melihat yang mudah saja juga kelihatan sulit. Gitu ya. Makanya Islam ini sesuatu yang sangat universal, pemahamannya sangat luar biasa sehingga
banyak orang-orang yang bahkan mungkin tidak belajar Islam tetapi dia mengerti nilai-nilai Islamnya. Gitu. Bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Itu kan prinsip-prinsip yang universal jadinya. Padahal Islam sudah betul-betul menegaskan fa inna ma'al usri yusran. Itu prinsip dalam Islam. Dan tidak semua orang yang beragama Islam walaupun tidak mengerti itu kalimat Qur'annya, tapi dia tahu bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. ada kemudahan. Jadi sudah menjadi ajaran yang universal. Makanya itu sebutnya rahmatan lil alamin. Itu sebabnya yang membedakan sulit dan mudahnya adalah pengetahuan. Ya, satu orang mengatakan sulit, satu orang mengatakan mudah. Apa yang membedakan? Pengetahuannya. Ya, ilmunya, pikirannya. Itu sebabnya maka bagaimana cara berpikir kita harus kita bisa menempatkan pada persepsi yang tepat. Itu sebabnya maka orang-orang yang sering melihat banyaknya kesulitan atau masalah sebetulnya adalah cara berpikirnya yang lebih mudah melihat sulitnya dibanding kemudahannya gitu ya. Jadi lebih mudah melihat sulitnya dibanding dengan kemudahannya. Maka yuk kita harus mencoba dalam kesempatan kali ini bagaimana sih mengendalikan paradigma kita, bagaimana mengendalikan persepsi kita supaya apa yang di dalam diri kita, gitu ya Kang Hakim. Yang paling penting kan cermin diri. Berarti apa yang ada di dalam diri kita ini mampu melihat keluar dengan cara yang baik. Jadi bukan dari luar bagaimana mengendalikan kita, tapi bagaimana dalam diri kita itu menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Satu sisi ada orang yang marah-marah kepada kita. Kalau kita kurang sabar, maka reaksinya jadinya marah lagi. Kita direndahkan, sebenarnya bukan direndahkan ya. Orang itu ada yang merendahkan dirinya dengan cara marah-marah. Jadi orang marah itu sebetulnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Gitu. Bukan merendahkan kita yang diomelin, bukan. Bukan merendahkan kita yang sedang dimarahin, bukan. Orang yang marah itu sedang merendahkan dirinya. Nah, kalau kitanya tidak punya kemampuan dalam merespon yang baik, lalu kita kembali responnya adalah marah lagi. Kita merendahkan diri lagi, kan gitu. Jadi tergantung bagaimana apa yang kita miliki. Kalau kita punya banyak kebaikan, di mana ada orang yang marah, kita bisa menjadikan bahwa itu peluang untuk memperbaiki diri. Ya mungkin saya banyak salahnya, ya mungkin saya banyak kurangnya. Dari sinilah saya akan mencoba untuk memperbaiki diri dan saya maafkan dia. Bisa jadi tuh teguran Allah melalui lisan dia. Hanya caranya bisa saja yang tidak saya sukai, tetapi tujuannya adalah baik. Jadi orang-orang yang baik bahkan melihat keadaan yang mungkin buat orang lain itu tidak disukai, buat dia menerima dengan baik gitu, ridho dengan keadaannya. Jadi kemudian dia menjadi mudah. Kemudian dia bisa menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupannya karena memang cerminan dalam dirinya, di dalam dirinya punya begitu banyak kebaikan. Orang marahnya dimaafkan, dia lihat sisi baiknya, lalu memperbaiki diri. Kemudian besoknya sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Maka semuanya akan jadi kehidupannya jadi lebih mudah, lebih gampang dan disukai banyak teman gitu ya. Dibanding dengan mereka yang responnya jadi negatif, lalu kembali jadi permusuhan dan teman-teman yang lain juga dia menyalahkan gara-gara kamu sih, perpecahan terjadi gitu. Maka cerminan diri kita itulah kita pada akhirnya bagaimana melihat kehidupan itu. Kalau kita punya kebaikan di dalam diri kita sangat banyak, maka akan menarik banyak kebaikan datang kepada kita dan insya Allah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Maka yang pertama nanti kita akan bahas itu adalah bagaimana kita merubah paradigma. Paradigma itu sudut pandang atau kita sebut persepsi. Kang Hakim ya. Persepsi itu cara melihat kita atau kerangka berpikir kita atau peta di dalam pikiran kita gitu. Jadi kalau dalam pikiran kita itu banyak sesuatu yang ruwet gitu, maka melihat segala sesuatunya jadi ruwet. Ya, bayangkan hanya orang-orang yang pusing yang melihat masalah mudah jadi sulit. Iya kan? Kenapa sih kamu? Lagi ruwetnya, lagi pusing. Ini kan gampang, udah nanti aja gitu. Karena pikirannya lagi pusing gitu. Tapi orang yang pikirannya lagi tenang, lagi damai, lagi enak gitu ya. Bahkan melihat kesulitan aja dia mengatakan, gitu aja. Insya Allah ada kemudahan. Ya kita doa sama Allah. Kita lakukan yang bisa saja. Jadi melihatnya lebih santai gitu. Itu sebabnya kita harus bisa mengendalikan pikiran. Dalam bahasa Quran disebutnya zon, sangkaan. Prasangka kita, kerangka berpikir itu zon. Makanya tidak boleh kita bersuuzon. Makanya jelas-jelas Allah mengatakan wala sauudzonni. Janganlah engkau berprasangka buruk, berpikiran negatif. Itu prinsip-prinsip Islami yang jadi universal, Kang Hakim. Semua orang dunia barat tahu itu. Bahwa dari perasaan negatif akan melahirkan pikiran yang negatif. Dan dari pikiran negatif itu akan menghasilkan
tingkat berikutnya adalah tingkah laku, perbuatan yang negatif. Perbuatan yang negatif ini menjadi kebiasaan yang negatif, dan kebiasaan negatif akan membentuk karakter yang negatif. Karakter yang negatif akhirnya menjadikan nasibnya juga negatif. Jadi sebetulnya gitu. Kembali kalau kita beranggapan baik, maka semua dalam sendi-sendi kehidupan juga menjadi baik. Nah, insya Allah pada sesi berikutnya kita pelan-pelan nih Kang Hakim, bagaimana kita meluruskan cara pandang kita, pikiran kita, supaya zon kita, sangkaan kita menjadi baik. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menganugerahkan kepada kita adalah semuanya dalam kebaikan-kebaikan. Hanya saja wajah kebaikan kadang-kadang tidak kita sukai. Musibah kadang-kadang kita tidak sukai, padahal di situ banyak kebaikan. Ya, masalah yang sulit itu sebenarnya banyak kebaikan, hanya saja cara kita melihatnya yang salah gitu. Makanya saya katakan cara melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Kita ke di sesi pertama ini insya Allah. Saya lebih menegaskan lagi tentang bagaimana melihat bahwa hidup itu adalah cerminan diri. Satu kesempatan gini Kang Hakim, ada satu pertemuan, kemudian sahabat saya itu istrinya ngeluh, aduh Pak, ini gimana, pakaian saya cocok nggak ya, pantas nggak ya gitu, ininya nih nggak pas nih ininya, gitulah. Pokoknya sibuk sama yang dia kenakan. Sepanjang pertemuan itu banyak orang yang menurut pikiran dia gitu, bahwa pakaiannya itu menjadi pusat perhatian. Khawatir nanti dinilai kurang pantas dipakai, karena nggak pas, ini jelek gitu dan sebagainya. Karena fokusnya dia di pakaiannya, maka sepanjang pertemuan itu dia hanya sibuk ngurusin pakaiannya kan. Jadi pertemuan itu hasilnya adalah dia sibuk ngurusin pakaian. Sementara banyak pertemuan-pertemuan itu sebenarnya hal-hal penting yang harusnya dia dapatkan. Artinya dalam kehidupan saat itu, momen pada waktu itu, karena pikirannya hanya fokus pada pakaiannya, lalu dia ingin nampak dilihat oleh orang-orang lain, kelihatan baik gitu kan. Dan jangan sampai kemudian dia membuat kesan-kesan yang tidak baik, padahal orang lain berpikir ya belum tentu lihat pakaian dia. Iya kan? Kenapa lagi gitu dia harus pikirkan sibuk sama pakaiannya. Tapi begitulah cara berpikir dia melihat dirinya, itu cermin dalam kehidupannya. Akhirnya pertemuan itu dia pulang ke rumah, masih dalam satu kesempatan bareng sama saya, suaminya tuh ngeluh sama saya akhirnya, pertemuan sibuk sama pakaian aja. Jadi hasilnya apa? Ya pakaian katanya. Gitu sahabat. Jadi bagaimana orang melihat dirinya, kerangka berpikirnya itulah sehingga ia mendapatkan itu. Kesibukannya sepanjang pertemuan itu padahal banyak hal-hal penting dia tidak dapatkan. Dia hanya sibuk ngurusin tentang pakaiannya. Nah, terus suaminya juga begitu, karena dia sibuk ladenin istrinya, menenangkan istrinya juga sama gitu. Fokusnya adalah kepada istrinya. Gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini ya sebetulnya itulah yang kita dapatkan ya. Maka cermin diri ini harusnya sebagaimana kalau kita ingin punya kebaikan, maka sepertinya ya seyogyanya gitu, seharusnya kita harus punya banyak kebaikan. Hukum universal juga mengatakan bahwa produksi itu harus sesuai dengan kapasitas produksi. Artinya begini, kalau Anda ingin mengerjakan kursi, ya mintalah kepada orang yang bisa mengerjakan kursi. Gitu. Kapasitasnya memenuhi. Kalau Anda ingin mengerjakan meja, maka mintalah kepada orang yang mampu mengerjakan meja. Jangan minta kepada orang yang tidak punya kapasitasnya. Itu yang kita sebut namanya produksi, dihasilkan oleh sesuatu yang punya kapasitas produksinya. Nah sama, kehidupan kita itu adalah seperti yang kita inginkan, itu hasil produksinya. Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik, pertanyaannya kapasitas kita punya nggak kebaikan itu? Kalau kita ingin mendapatkan kursi tapi kita nggak mampu cara bikin kursinya, salah nanti bikin kursinya. Kalau kita ingin kehidupannya baik, pertanyaannya punya nggak kapasitas kebaikan di dalam diri kita? Berarti cermin kita ini menghadirkan kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan banyak kehidupan yang baik, berarti yuk kita lihat kapasitas kita harusnya menjadi baik. Disinilah banyak hubungan suami istri, keluarga, anak, teman-teman dalam pekerjaan dan sebagainya. Orang kadang-kadang menuntut lingkungan untuk menjadi baik supaya dia menjadi baik.
Masya Allah. Gitu ya. Jadi tidak menuntut dirinya menjadi baik dulu sehingga lingkungan juga akan melihat kebaikan dia. Kebaikan. Tidak begitu yang terjadi. Seorang anak ngeluh kepada saya. Banyak konsultasi-konsultasi dalam keluarga yang kemudian anaknya ngeluh, ibu saya bang begini begitu. Ya semuanya begitulah. Saya bilang ibumu yang cerewet itu banyak kebaikan. Cuman caramu melihat salah gitu. Ya, salah caramu melihat. Tapi kan begini bang begitu, macam-macam lah. Oke. Jadi saya tidak akan membenahi ibumu, tapi aku benahi cara melihatmu, gitu ya. Jadi begitulah. Semua dalam kehidupan kita ini sebetulnya cara kita yang salah. Ya. Gitu Kang Hakim. Suami istri juga demikian. Suami yang mengeluh bagaimana menghadapi istrinya. Ya begitu ngobrol sama saya bilang jangan sendirian, undang istrinya juga. Saya bilang gitu kan. Nanti kalau sendiri jadi fitnah. Nah begitu kita pertemukan, hanya perbedaan persepsi saja Kang Hakim. Gitu. Maksudnya kan saya baik mas, ya tapi kan jangan begitu juga gitu. Ketemunya persepsinya saja, sudut pandangnya saja yang salah, sehingga komunikasinya menjadi keliru. Cara-cara yang baik kadang-kadang dilakukan dengan tidak baik, merusak kebaikan. Akhirnya tujuan baiknya nggak kelihatan gitu. Yang tertangkap adalah caranya. Gitu. Baik. Saya bilang kepada suami istri itu sebetulnya yuk kita lihat tujuannya, jangan lihat cara-caranya. Bisa saja caranya itu sesuatu yang tidak kita sukai. Allah juga menegur kita banyak dengan cara-cara yang bisa jadi tidak kita sukai. Diberikan kita sesuatu rasa sakit, tujuannya supaya kita faham maknanya sehat seperti apa. Sehingga kalau kita sehat jangan rusak kesehatan. Diberikan waktu yang sempit, makanya jangan rusak waktu di saat kita jadi lapang. Lagi di mana kita mendapatkan kesulitan, yuk kita jaga pada saat kita mendapatkan kemudahan. Itu sebabnya kita belajar. Puasa juga mengajarkan itu, di mana kita menahan makan, menahan minum, supaya pada saat kita berbuka merasakan kenikmatnya makan dan minum. Sepanjang kita setiap hari tanpa puasa kita makan minum nggak bisa merasakan nikmatnya gitu. Minum biasa saja. Tapi begitu bulan puasa nikmat sekali. Walaupun makanannya sederhana. Walaupun makannya sangat sederhana, kita bisa belajar bersyukur di situ gitu. Jadi di dalam bagaimana kita cerminan diri itu, yang paling utama adalah kita harus punya kapasitas di dalam diri kita. Kalau kita ingin rezekinya baik, ya berarti kita harus membaikkan diri kita. Sama Kang Hakim, banyak pedagang-pedagang yang juga ketika konsultasi sama saya dalam usahanya itu dia mengeluhkan, usaha saya nggak naik-naik bang, begini-begini saja nggak berkembang. Gimana caranya berkembang? Saya katakan kamu harus baik. Kan kurang apa sih bang baiknya? Oh kurang banyak. Saya bilang gitu. Biasanya orang itu merasa dirinya sudah baik gitu Kang Hakim. Jadi dia tidak mau memperbaiki diri. Saya katakan kepada beliau, sudahkah ada manajemen keuangannya? Ya enggak ada bang. Sudahkah bagaimana cara-caramu memasarkan sudah diperbaiki? Ya enggak bang, dengan cara-cara yang sama. Nah kalau gitu kamu harus perbaiki. Jadi kalau kita sudah punya banyak kebaikan-kebaikan, maka akan mendatangkan banyak kebaikan datang kepada kita. Nah biasanya orang itu pengennya dirinya tidak diperbaiki, tapi lingkungan pengen baik. Itu yang kemudian jadi sulit Kang Hakim. Makanya harusnya dari dalam keluar gitu. Kalau kita ingin berrezeki baik, siapkan kita jadi orang baik, maka akan dihantarkan orang-orang baik datang kepada kita. Dihantarkan orang-orang yang suka kepada kita. Pedagang-pedagang yang baik itu disukai oleh pembeli-pembeli yang baik. Ya kita kalau pembeli itu kan ingin cari pedagang-pedagang yang baik, yang jujur. Maka jadilah pedagang yang baik dan jujur, itu disukai pembeli. Jadi kalau kita ingin banyak pembelinya, ya posisikan kita menjadi pedagang yang disukai pembeli. Gitu. Diberikan kemudahan cara pembayaran. Bayarnya 3 kali ya boleh, pagi siang sore ya gitu. Ya gitu maksudnya diberikan kesempatan kelunakan sehingga kita disukai oleh para pembeli. Kalau kita punya banyak kebaikan, demi Allah itu akan menarik kebaikan datang kepada kita. Sehingga prinsipnya dalam Islam kembali nih Kang Hakim. Islam punya prinsip yang sangat-sangat jelas. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan akan menarik banyak kebaikan? Jadi hanya orang-orang yang baik akan menarik kebaikan. Kalau kita jahat kembali akan mendapatkan kejahatan yang sama. Jadi itu di dalam Islam itu banyak sekali prinsip-prinsip universal yang dipakai oleh semua di kalangan dunia ini, masyarakat di dunia ini. Hanya kadang-kadang kita lupa dengan prinsip-prinsip yang universal itu. Maka seyogyanya di dalam berparadigma atau cara kita melihat itu ada 3 tahapan nih Kang Hakim. Yang pertama kita melihat, itu berarti cara kita melihatnya seperti apa. Apa yang kita lihat di dalam pikiran kita, kerangka berpikir kita, maka itu akan menghasilkan apa yang kita perbuat. Ya. Jadi cara kita berpikir itu menghasilkan apa yang kita perbuat. Dan apa yang kita perbuat menghasilkan sesuatu yang kita dapatkan.
gitu. Jadi kalau gitu kembali, kalau kita ingin merubah pendapatan kita, hasil kita, berarti kita harus merubah perbuatan kita. Dan kalau kita ingin merubah perbuatan kita, langkah awalnya adalah merubah cara berpikir kita. Gitu. Jadi kalau paradigma berpikir kita berubah, maka sikap dan perbuatan kita juga berubah. Kalau sikap dan perbuatan kita berubah, maka hasil yang kita dapatkan juga berbeda. Gitu. Itu sebabnya maka kata Albert Einstein, dia menyatakan dengan sangat sederhana, kesulitan yang kita ciptakan tidak lagi bisa diselesaikan oleh pengetahuan di mana yang levelnya sama ketika kita menciptakan kesulitan itu. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Bahwa kesulitan itu nggak bisa kita selesaikan dengan level pengetahuan yang sama di saat kita menciptakan kesulitan itu. Maka kalau kita ingin menyelesaikan kesulitannya, bertambah pengetahuannya, gitu. Maka dituntut kita untuk bertambah pengetahuannya, dituntut untuk belajar, pengembangan diri, sehingga dengan pengembangan diri itu kita bertambah keilmuan dan wawasan kita, paradigma kita juga bisa berubah, kerangka berpikir kita juga bisa berubah, maka tindakan dan perilaku kita juga bisa berubah. Hasilnya yang kita dapatkan juga pasti berubah. Banyak orang-orang yang, bang, saya ingin jualannya laku. Sederhana saya bilang, rubah dirimu. Apa hubungannya aku dengan pendapatan? Iya, kalau kamu baik, pendapatannya jadi baik. Ya. Jadi gitu, banyak orang nuntut keadaan yang didapatkan itu berubah tanpa menuntut dirinya terlebih dahulu. Padahal secara jelas dikatakan bahwa kehidupan adalah cermin diri kita. Kalau kita menjadi pribadi yang santun, pribadi yang baik, maka akan menarik banyak kebaikan, rezeki juga jadi baik, anak-anak juga jadi baik. Alhasil gitu, Kang Hakim. Banyak keluarga yang dia mengatakan, anak-anak saya pengen jadi baik, gimana bang caranya? Ya kamu jadi baik. Kalau kamu jadi baik, maka anak-anakmu akan melihat kebaikanmu. Contohnya baik, hubungan dengan keluarga jadi baik, maka anak-anakmu otomatis akan baik. Tapi kalau kamunya nggak baik, gimana anak-anakmu akan melihat kebaikan di dalam dirimu? Kan dia akan melihat dirimu, saya bilang gitu kan. Jadi jangan tuntut orang lain berbuat kebaikan tanpa memulai dari diri kita sendiri. Sehingga cermin kebaikan adalah semua refleksinya kembali kepada kita, Kang Hakim. Ya, kalau kita bercermin, refleksi yang ada di dalam cermin itu adalah gambaran kita sendiri. Dan citra sosial yang di luar sebetulnya adalah cerminan diri kita sendiri. Gitu, insya Allah. Pada sesi yang kedua ini sudah sekitar jelas ada 3 tahapan bagaimana cara kita melihat, cara kita berpikir itu menghasilkan tindakan, dan tindakan serta perbuatan ini akan mendapatkan sesuatu yang kita peroleh. Maka kalau kita ingin mendapatkan pendapatannya berubah, hasil juga ingin kita berubah, maka pastikan perbuatan kita berubah. Dan berubahnya perbuatan ini diawali dari cara berpikir kita. Nah, orang-orang yang berpikirnya berubah berarti dia telah menambah wawasan. Kajiannya ikut gitu kan. Orang yang mendengarkan kajian berarti menambah wawasan. Gitu, menjadikan dia lebih santun, lebih sabar, lebih punya pengembangan akhlak. Jadi kalau akhlaknya sudah bertumbuh dan belajar, maka insya Allah perilakunya juga baik. Sehingga itu sebabnya maka ilmu akan membedakan orang-orang yang derajatnya lebih tinggi adalah karena pemahaman keilmuannya semakin tinggi. Maka betul Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya bagi mereka orang-orang yang berilmu. Bertambah wawasan kita sehingga cara berpikir kita menjadi baik. Kalau cara berpikir kita baik, insya Allah kehidupan kita juga menjadi baik. Itu di sesi yang kedua ini, Kang Hakim. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini kita harus merubah cara-cara reaktif menjadi cara-cara yang lebih proaktif. Cara-cara reaktif itu paradigmanya adalah bahwa dirinya dibentuk oleh lingkungan. Oleh keadaan. Sehingga dia menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Dan dia tidak bertanggung jawab gitu, bahwa dirinya adalah produk dari lingkungannya. Sementara orang-orang yang proaktif tidak. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah pilihan-pilihan, hasil dari pilihan-pilihan dia. Tidak lulus itu karena pilihan dia gitu. Bukan kemudian menyalahkan gurunya, Pak, soalnya susah-susah gitu. Orang-orang yang proaktif ketika nggak lulus dia mengatakan, iya sayanya kurang belajar, sayanya kurang pinter, sayanya kurang banyak memperhatikan ketika guru ngajarin. Akhirnya dia bertanggung jawab untuk memperbaiki diri. Tapi kalau orang reaktif tidak melihat pada dirinya, dia menyalahkan semua. Akhirnya apakah dia memperbaiki diri? Tidak. Nggak memperbaiki diri karena yang salah di luar dirinya gitu. Dirinya yang paling benar gitu. Jadi maka cermin diri itu begitu ya. Kita berharap pada sesi yang ketiga ini kita mengembalikan kepada diri kita bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita harapkan sudah
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter dan sifatnya juga sedemikian. Maka apabila akhlak kita baik gitu Kang Hakim, apabila akhlak kita baik, maka akhlak yang baik ini akan banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Orang suka kepada orang yang baik, maka jadilah baik. Itu akan menjadikan banyak teman, akan menjadikan banyak pembeli, menjadikan banyak konsumen, menjadikan banyak relasi. Kenapa? Akhlak kita baik. Tapi kalau integritas itu akhlak ya. Kalau integritas kita buruk, orang tidak percaya sama kita, orang akan menjauh. Gitu. Baik. Pertemanan juga sulit didapat. Kenapa? Jangan sama dia. Rusak sama dia mah gitu. Mitra bisnis juga menjauh. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipercaya gitu. Akibatnya kembali kepada individu kita. Kalau kita punya banyak kebaikan, maka sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang serupa gitu. Sehingga tuntutan kita adalah memperbaiki diri lebih penting dibanding kita berusaha untuk memperbaiki pantulan cermin. Itu sesuatu yang mustahil. Iya Bang. Ya kan? Karena bagaimana cermin itu ya, kalau kita pengen baik ya kitanya harus baik. Harus baik. Kitanya pengen dilihat indah ya kitanya harus indah. Cermin itu begitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang mustahil. Hal yang mustahil artinya ingin memperbaiki pantulan cermin. Kan lucu ya. Pantulan cerminnya pengen baik tapi kitanya nggak baik. Kitanya masih coreng-moreng gitu, tapi pantulannya pengennya bersih. Ya bisa pakai aplikasi gitu. Kalau pakai efek bisa saja, tapi kan nggak bisa begitu dalam kehidupan. Kehidupan itu sesuatu yang realita ya, yang semuanya harus kembali kepada diri kita sendiri. Maka di sesi ketiga ini yuk kita tanggung jawab kepada diri kita, karena suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, keadaan, orang-orang sekitar kita, karena semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itu sebabnya nanti Allah mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Baca bukumu, baca kitabmu. Hari ini cukup engkau yang menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Jadi kita yang akan mengkoreksi diri. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain dan keadaan. Maka begitu sangat indah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperbaiki diri akan mendatangkan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Jadi berprinsipnya gitu ya, maka kebaikan di dunia ini jangan disia-siakan. Kesempatan kita waktu hidup di dunia itu jangan disia-siakan, karena ini merupakan modal awal, atau di mana kita menanam banyak kebaikan. Yang panennya nanti di akhirat nanti. Meskipun sepertinya nggak panen-panen, nggak jadi masalah. Saya harus katakan begini ya, Bang, saya sudah jadi baik, berusaha jadi baik, tapi orang-orang nggak baik sama saya, gimana Bang? Sabar. Karena ketika itu berarti kebaikannya tidak cukup diterima di dunia ini. Gitu. Waduh gitu. Saya sudah jadi orang jujur Bang, tapi selalu ditipu orang, dikhianati orang, gimana? Tetap jujur. Berarti pahala jujurnya Allah tuh berikan kepada kamu nggak cukup dunia ini menerimanya, nggak bisa nampung. Nanti kamu dapatkan di sana. Nah pada ujungnya itu Kang Hakim, dimana kalau kita sudah berbuat kebaikan, lalu jangan kemudian kita menuntut kebaikan datang kepada kita, padahal bisa jadi semua hal-hal yang buruk tadi supaya kita menjadi lebih baik. Kalau nggak ketemu kebaikan di dunia, demi Allah akan kita temui kebaikan di akhirat. Dan itu sangat-sangat lebih baik. Sangat-sangat lebih baik. Jauh lebih baik. Bahkan begitulah doa-doa yang mungkin yang hari ini kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, justru nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini amalan apa gitu. Ini amalan apa ini? Ini adalah amalan dulu ketika kamu berdoa tidak diijabah, dan inilah hasilnya. Wah, tahu begitu mas, saya pengen doa-doa saya nggak diijabah. Gitu. Jadi semoga kita tidak ingin segalanya instan. Kita butuh proses berkembang dari dalam keluar, sehingga proses kematangannya betul-betul. Kalau ingin kita mendapatkan kebaikan di dunia ini, pastikan kita menjadi pribadi yang baik. Karena kehidupan kita adalah cermin dari kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal yang mustahil, memperbaiki pantulan cermin tanpa kita memperbaiki diri kita sendiri. Itu dia Kang Hakim, insyaallah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa di mana? Dengan Ayah Farhan di Jemaras. Ayah Farhan di Jemaras. Ya, baik, sebelumnya silakan. salam kenal buat Kang Hakim. Baik, salam kenal dan juga salam ya. kenal buat Bang Hat. Mudah-mudahan berdua selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ayah Farhan juga semoga demikian pula. Amin, amin. Di Jemaras, Kecamatan Kelangenan. Oh, di Kelangenan kecamatannya. Kelangenan, iya.
Ya baik, silakan bertanya kepada Bang Hak. Ini Bang Hak ya. Iya, saya. Guru yang termahal menurut saya itu pengalaman gitu loh. Saya ini kan dari dulu orangnya berpikir positif, terus punya ilmu juga, kita berprinsip kayak ilmu padi semakin banyak kita makin merunduk gitu ya. Kita juga berusaha rendah hati gitu, itu Bang Hak ya, itu. Nah menurut saya sih kayak tadi tadi dari Bang Hak sendiri itu menurut saya itu suatu orang cara berpikir berpandang positive thinking gitu loh. Nah saya dulu gitu suka baca buku-buku buku tentang positive thinking sama negative thinking. Nah karena saya berusaha untuk ya wawasan kita luas gitu. Nah kita mudah-mudahan dengan wawasan kita luas itu kita menghargai sesama umat, sesama teman gitu Bang Hak. Tapi gini Bang Hak, saya salah satu kelemahan saya gini Bang, saya tuh orangnya nggak tegaan. Jadi dulu waktu masih saya kerja di Jakarta, sekarang saya udah pulang kampung ya Bang Hak. Jadi kalau teman tuh kalau bisa menikah anak kesunatan itu pasti minjem uang sama saya. Gitu. Karena apa? Satu, saya orang nggak tegaan, terus nggak berani lagi gitu. Nah, gitu ya Bang Hak. Jadi kebaikan kita dimanfaatkan gitu Bang Hak. Jadi kata orang baik itu dianggap lemah. Dianggap lemah, tapi menurut saya pribadi bukan saya lemah, tapi saya nggak tegas. Karena apa? Karena saya banyak pertimbangan, nggak enak ini temen, ayahnya kenal, ibunya kenal gitu Bang. Jadi banyak pertimbangan itu. Nah di kampung ini saya paling tetangga misalnya minjam gitu, paling saya berani tuh paling gede 50.000, paling untuk dia untuk beli beras apa gitu atau 20.000 gitu. Nah kemampuan saya kayak di sini begitu, tapi kalau kita bilang nggak ada, mereka nggak percaya, gitu loh. Jadi kita kadang-kadang bingung gitu. Nah kita, sedangkan saya sendiri kan, ya sama istri saya itu, prinsip saya itu saya selalu berusaha sama tetangga, teman, sahabat itu kita berusaha baik, berpikir positif, rendah hati. Terus saya juga banyak dengerin ceramah dari tahun 70-an, dari Buya Hamka sampai sekarang Buya Yahya. Itu saya mendengar semua. Sekarang alhamdulillah saya dapat wawasan lagi dari Bang Hak, Sang Hakim. Nah itu semakin kita tuh semakin wawasan kita semakin dapat, semakin rendah hati, insya Allah semakin tinggi. Tapi dengan pengalaman itu gini Kang Hakim, Bang Hak, jadi kita tuh semakin banyak itu akhirnya kayak bagaimana ya, kayak direndahkan, bukan direndahkan gitu, jadi bagaimana gitu ya. Jadi kita tuh hati-hati sekali sama orang, hati-hati sekali kita hati-hati sekali gitu. Soalnya sekarang banyak orang pendidikan rendah, tapi sekarang so pinter, malah lebih pinter dari kita gitu loh. Itu menurut Bahak itu sendiri bagaimana? Sebelumnya terima kasih banyak Kang Hakim, salam kenal dari Ayah Farhan di Jemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah ya, Ayah Farhan ini fenomenal ya, luar biasa ketika kebaikannya dimanfaatkan. Jadi gini Ayah Farhan, yang pertama saya harus berikan berita buruk dulu. Hanya orang baik yang mudah ditipu. Ya. Iya, orang picik susah ditipu. Karena orang baik itu berpikir semuanya baik. Bahkan penipu datang kepada dia dianggapnya baik. Itu, iya. Tapi jangan kemudian lihat, loh saya udah baik kok ditipu Bang. Jangan. Itu nanti kita merubah kebaikan kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi gini saya katakan, kebaikan yang kita lakukan ini menjadi saluran rezeki bagi orang-orang sekitar kita. Karena kemudian kita menilai, loh kok saya jadi malah dimanfaatkan. Itu berarti ada muncul bisikan-bisikan ego kita, bisikan nafsu kita, bisikan dari setan yang menunjukkan kamu percuma jadi orang baik malah dimanfaatkan kok. Awas ya, itu ada. Dorongan bisikan itu akan datang kepada kita supaya menghalangi kita menjadi lebih baik. Maka seharusnya kita segera kendalikan perasaan kita, berdalih dengan prinsip bahwa kalau saya baik tentunya akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, bisa jadi yang tidak saya sukai ini adalah gambaran betapa saya diberikan tanggung jawab besar. Gitu. Maka ya Rob mampukan saya
Gitu kalimatnya. Jangan nanti nggak ada. Jangan, bila perlu, ya Rob mampukan saya. Ini tetanggaku banyak minta utang sama saya, ya Rob mampukan saya. Gitu. Jadi itu nanti menjadi kekuatannya bertambah. Ya Rob lancarkan rezeki saya ya Rob, supaya aku bisa bantu lagi lebih banyak. Jadi setan kadang-kadang datang dalam bentuk bisikan-bisikan. Tuh kan, kamu baik dimanfaatkan orang. Udah jangan jadi baik lagi. Awas nih bahaya. Justru doanya gitu, ya Rob, begitu banyak orang-orang yang minta bantuan, mampukan saya ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah, supaya aku bisa membantu orang lebih banyak lagi. Lihat ya, orang-orang yang melihat kebaikan justru reaksi dari kejadiannya juga menjadi kebaikan lagi. Tidak mengeluh. Tapi wajar, semua orang butuh bertumbuh, Kang Hakim. Semua orang butuh bertumbuh. Sehingga pada saat dia melihat keadaan-keadaan yang kemudian merasa bahwa dirinya malah dimanfaatkan, malah dicurangi, malah direndahkan, itu menjadikan dia nanti, wah kalau gitu nggak jadi baik lagi lah. Orang baik malah dihina-hina gitu kan. Orang baik malah nggak dianggap. Sepertinya nggak bisa marah, orang baik mah jadi dihina, diejek juga biasa-biasa aja. Nah, kita jangan kemudian mengatakan untuk kembali tidak baik, jangan. Itu biasa persepsi, bisikan-bisikan waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dari cara-cara berpikir manusia yang lain yang dia mengatakan, alah susah jadi orang jujur sekarang mah nggak kebagian rezeki nanti. Masya Allah. Itu kan bisikan dari orang-orang sekitar kita. Lalu kemudian jinnya juga mengatakan, setan juga mengatakan, iya kalau kamu jadi baik ketinggalan. Waduh, bahaya itu. Lalu kita akhirnya kembali melihat kebaikan sesuatu bukan pilihan, gitu ya. Maka Ayah Farhan, saya katakan, dalam keadaan seperti itu kita harus larinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon, ya Rabb mampukan aku, ya Rabb jadikan aku sebagai saluran rezeki bagi mereka. Gitu. Sehingga semakin lapangnya rezeki ini, ya Rabb, semakin aku bisa memberikan lebih banyak bantuan kepada mereka. Gitu. Jadi reaksinya adalah kita memperbaiki diri lagi, bukan mengurangi, tapi bagaimana memperbanyak rezeki. Kan rezeki sudah diatur. Hanya kadang-kadang kita nggak tahu aturannya. Saya sering katakan itu sama teman-teman. Rezeki sudah diatur ya, iya. Kamu tapi nggak tahu aturannya. Aturannya bahwa harusnya kita menjadi saluran rezeki. Orang yang menjadikan saluran rezeki selalu rezekinya lebih banyak. Gitu ya. Bos itu saluran rezeki. Pimpinan perusahaan itu saluran rezeki. Pemilik perusahaan itu saluran rezeki. Dia memberikan rezeki kepada ribuan karyawan. Maka wajar kalau bosnya lebih kaya. Jadi kalau kita berpikir menjadi saluran rezeki, kita akan menopang banyak rezeki orang. Di situ Allah titipkan rezeki orang kepada kita. Anaknya jadi sehat, sekolahnya jadi baik, semakin tinggi melalui rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita doa kepada Allah, ya Rabb mampukan aku ya Rabb, jadikan aku jadi saluran rezeki pada mereka. Nah, insya Allah nanti Ayah Farhan akan lihat bagaimana proses pembentukan. Memang rasanya pahit, memang rasanya tidak enak, tapi lalui itu nanti belajar hikmahnya. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Afan izin bertanya Bang Hak, bagaimana cara menguatkan kita di usia 40? Kalau menghafal Quran dan menumbuhkan semangat, yakin pasti kita pasti bisa. Terima kasih Bang Hak dan Kang Hakim, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, pastikan kita punya kebiasaan yang sejalan dengan apa yang kita mau capai. Kita mau capainya adalah hafal Quran. Maka kebiasaannya yang harus menghafal Quran. Jadi baca Qurannya jangan dalam waktu-waktu tertentu. Setiap waktu satu ayat diulang, kemudian dalam waktu-waktu tertentu berulang-ulang terus. Jadi sepanjang hari itu mau naik motor, mau ngobrol, itu yang diulang-ulang. Jadi kita jangan sampai hilang kesempatan untuk mengulang itu. Kalau lupa, kan sekarang Quran sudah banyak aplikasinya, Kang Hakim. Banyak Bang di HP. Sudah sangat banyak HP. Tinggal buka lagi, udah itu diingat. Jadi dibaca lagi. Jadi ayat yang kita mau hafalkan dalam kesempatan yang dimanapun kita ulangi terus-menerus. Nah, lalu kalau sudah hafal 2, 3, 4, 5 ayat dilantunkannya pada saat sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah lantunkan itu. Karena di situ kita memaksa diri kita untuk benar membacanya. Dipaksa diri itu. Jadi kalau kita sudah berani dalam sholat sunnah membaca hafalan-hafal itu, sudah berarti sudah ada ukuran bahwa kita akan siap
untuk menghafal lebih banyak lagi. Nah begitu sudah selesai, kemudian kita ulang lagi, baca lagi terus menerus. Jadi ujung pada saat kita setorannya, istilahnya setorannya pada saat sholat sunnah. Itu diulang-ulang. Ya, sholat sunnah rawatibnya kan banyak tuh Hakim. Pada zuhur, sebelum zuhur dan seterusnya, qobliyah asar, dan itu semuanya dilakukan dalam upaya kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau sholat sunnahnya yang banyak, di dalamnya sudah bertambah dan bertumbuh gitu. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-5 misalnya di waktu sholat sunnah zuhur. Kemudian di asarnya bertambah lagi 2 lagi, maghribnya bertambah lagi 2 lagi. Begitu seterusnya. Jadi lama-lama ukuran kita untuk bisa hafalnya dilihat dari berapa banyak ayat yang kita baca di sholat sunnah. Gitu. Insyaallah ada. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Umi Rina yang sudah menyampaikan pertanyaan. Atau mungkin bisa mencari partner Bang ya, yang akan membantu kita untuk murojaah hafalan kita. Betul. Mungkin bisa pasangan kita atau anak kita atau orang terdekat kita yang memiliki banyak waktu untuk bisa bersama kita. Baik, berikutnya ada pertanyaan melalui WhatsApp. Langsung saja Hakim bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Afan wa syukran sebelumnya saya mau bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan istri ketika keuangan suami tidak cukup? Apakah harus bekerja, sedangkan kalau bekerja nanti pelayanan untuk suami berkurang karena tenaga dan waktu sudah habis untuk pekerjaan itu. Kalau pinjam uang saya tidak mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sangat banyak kesempatan kita untuk berusaha tanpa harus keluar rumah. Ya Bang. Ya, sangat banyak. Sambil pegang HP Bang. Sambil pegang HP. Promosi. Kalau dibuka itu ada yang dropshipper misalnya ya. Jadi ada satu situs web yang di situ dia punya banyak barang dan kita tinggal kasih linknya lalu kita jualan di marketplace. Lalu kita promosi lewat media sosial. Jadi ketika ada orang beli, kita hanya promosi linknya saja. Nanti orang yang ngirimnya bukan kita. Barangnya memang bukan milik kita, tapi itu dijamin sama. Ya, dropshipper itu menjamin barang yang dipesan adalah sama. Dan dipilih perusahaan-perusahaannya juga perusahaan yang baik, terpercaya. Jangan sampai ketika ada orang order nggak sesuai dengan apa yang diorder. Jadi itu ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah layak, dan itu kita tinggal pegang handphone, nggak perlu keluar rumah. Lalu handphonenya bisa menghasilkan karena ramenya di Instagram, ramenya di Facebook itu kita banyak promosi. Produknya kita bisa pilih produk jilbab, pakaian-pakaian busana muslim dan banyak sekali. Jadi kalau hari ini masih susah cari uang pendapatan, buat saya berarti pengetahuan dan wawasan ilmunya kurang bertambah. Itu sebabnya makanya masalah-masalah kadang dilihat sulit karena pemahaman kita tidak bertambah dan bertumbuh. Jadi yuk belajar lagi, coba cari tentang dropshipper, Ibu. Nanti di situ akan banyak informasi-informasi mengenai bagaimana cara berbisnis, berjualan tanpa harus keluar rumah, hanya sekedar kotak-katik linknya kita sampaikan dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan salah satunya adalah saya pelaku itu. Gitu. Saya jualan di marketplace gitu ya. Saya nggak harus keluar rumah gitu, tapi ya punya penghasilan dan pendapatan, termasuk istri saya juga saya ajarkan begitu gitu. Jadi kita mencoba bahwa bukan untuk mencari pendapatan awalnya memang Mas Jo, Kang Hakim, tapi saya ingin mengetahui jangan sampai saya ketinggalan gitu. Ya, karena ke depan itu putaran uang yang banyak bukan di dunia kenyataan gitu, tapi di dunia maya. Ya, lebih banyak transaksi perbankan yang banyak adalah di dunia maya. Transfer itu di dunia maya, hanya di dunia ini sedikit sekali, kalau di dunia nyata ya sangat sedikit sekali yang beredar. Konon katanya hanya sekitar 5-15%. Tapi berarti lihat 85% uang beredar di luar ya tanpa kita ketahui gitu. Di dunia maya yang semua tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa batas gitu. Kirimnya bisa keluar negeri kemana-mana, transaksinya bisa kita beli barang dari Amerika, dari Jepang, dari mana saja. Itu tak terbatas. Sehingga nanti justru kita dengan cara-cara seperti itu kita bisa manfaatkan. Apakah itu sesuai Bang? Iya, dulu Nabi Isa juga berdoa begitu. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i.
Ya Allah, berikan kepadaku hidangan dari langit. Ya. Nah, saya menerjemahkan hidangan dari langit itu begitu, makanan yang memang asalnya dari langit. Yang putaran uang di langit sangat banyak. Telekomunikasi itu berputarnya di langit semua itu. Orang beli pulsa, beli kuota, semua di langit. Ya toh? Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan rezeki yang ada di langit, maka kita sebetulnya akan punya cukup penghasilan. Jadi yuk kita pertambah wawasannya, pemahaman keilmuannya supaya kita tidak harus keluar rumah, tapi bisa menambah penghasilan. Insya Allah. Saya sarankan sih bertumbuh dan belajar saja Kang Hakim. Baik, silakan untuk dipelajari ya. Ada banyak pekerjaan yang tidak mengharuskan keluar rumah sampai meninggalkan pekerjaan-pekerjaan di rumah, Bang ya. Iya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga ada banyak kok. Memang saya sendiri Bang melihat ada di beranda Facebook itu ada banyak yang promosi. Jadi istilahnya itu emak-emaknya. Iya. Emak-emak yang menghasilkan uang dari HP. Kayaknya tinggal rebahan pegang HP, tiba-tiba transferan datang. Betul, itu tinggal dipelajari. Tinggal dipelajari ilmunya ya. Biasanya ada juga Bang yang promosi kelasnya, kelas belajar misalkan promosi Facebook atau kelas belajar promosi Instagram dan lain sebagainya. Ada banyak kelas-kelas yang bisa dipelajari untuk bisa menghasilkan uang melalui bisnis di internet. Tentunya mungkin ini Bang ya, untuk transaksi-transaksinya yang berkenaan dengan fikih muamalah bisa ditanyakan kepada ahlinya Bang. Betul. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Sayang sekali Bang, sudah di penghujung acara. Iya, tanpa terasa Bang, waktu sudah berjalan begitu cepat ya. Jadi waktunya untuk menyampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan. Baik, nah kesimpulannya sahabatku bahwa hidup adalah cermin diri. Itu berarti bahwa apapun yang kita kenakan dalam arti cara berpikir kita, di dalam hati kita, itu akan keluar sebagaimana yang ada di dalamnya, dan kita akan mendapatkan respon dari apa yang kita rasakan ya. Hanya orang-orang baik yang akan bisa merespon kebaikan meskipun datangnya belum tentu tidak baik menurut orang lain. Seperti ujian, musibah, bagi orang-orang yang baik justru mendatangkan lebih banyak kebaikan. Dan dia bisa memperbaiki diri. Artinya bagi orang-orang yang baik hampir tidak ada sesuatu yang tidak baik. Semuanya kebaikan, gitu. Semuanya kebaikan. Dan disitulah dia akan semakin bersyukur dan bersabar di dalam menjalankan kehidupannya. Maka cermin diri ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita telah lakukan, dan semoga kita bisa mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita ini menjadi kebaikan-kebaikan karena kita akan diminta kepada apa yang telah kita lakukan, dan kita tidak diminta mempertanggungjawabkan orang-orang perbuat kepada kita. Ya, saya ulangi nih Kang Hakim. Kita tidak akan diminta orang-orang berbuat kepada kita, kita nggak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi bagaimana kita bereaksi atas mereka, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hati yang lebih lapang, pikiran kita yang lebih luas, pengetahuan kita yang semakin bertambah. Semoga Allah yang Maha berilmu memberikan pemahaman kepada kita hingga kita bisa melihat kemudahan-kemudahan di dalam semua kesulitan yang kita hadapi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang dibahas di kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kami semua, dan juga untuk sahabat semua. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk Radio Ku Network, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.